Pelacur tak tahu malu. Berani selingkuhi kakakku. Hari ini akan kuperlihatkan cara keluarga Pei. Kamu ngapain? Ngapain? Lepaskan aku. Anak dalam kandunganku ini benar-benar anak kakakmu, Ibu. Ibu cepat beritahu dia. Cepat beritahu dia yang sebenarnya, Bu. Kamu siapa? Akulah yang merawatmu selama 3 tahun ini. Menantumu, Xia Yuyu. Sudah 3 tahun Sili tidak ada kabar. Mungkin dia sudah tiada. Syukurlah selama ini kamu yang merawatku. Sebenarnya aku tak seharusnya memaksamu. Tapi aku cuma punya Sili satu anak laki-laki. Ibu mohon padamu, gunakan saja spermanya untuk inseminasi buatan. Demi keluarga Pei, agar ada penerus. Tapi, aku menikahi Pei Sili hanya untuk bayar utang ayah. Sekarang wajahnya saja tak kuingat, mana mungkin mau beri dia anak. Ingatanku semakin memburuk. Mungkin tak lama lagi. Aku bahkan tak ingat kamu. Aku hanya ingin selagi masih sadar, bisa melihat cucuku. Kalau tidak mati pun aku takkan tenang. Takkan bisa memejamkan mata. Bu, jangan sedih. 3 tahun ini, Ibu memperlakukanku seperti anak sendiri. Aku janji, Bu. Bu, aku hamil. Hamil? Anak haram siapa? Xia Yuyu, kamu manfaatkan ibuku yang sakit Alzheimer untuk menutupi ini. Kakakku pergi 3 tahun. Bisa hamil dari jauh? Bawa nyonya tua istirahat. Aku sungguh tak bohong. Kalau tak percaya, aku bisa lahirkan bayi ini, lalu kalian tes DNA. Mau lahirkan si manis ini? Kalau orang Shengjing tahu, nyonya muda Pei yang ditinggal, tiba-tiba hamil, muka keluarga Pei akan ditaruh di mana? Dokter sudah kubawa. Hari ini, kumpalan busuk di perutmu harus digugurkan. Diam saja apa? Tahan dia. Jangan takut, Nak. Mama akan lindungi kamu. Direktur utama, hadiah yang Anda beli untuk Nyonya sudah sampai. Ini yang dipakai Ratu Inggris saat penobatannya. Pasti Nyonya suka. Pei Yutang, kau akan menyesal. Masih berani lancang. Dokter, suntik dia. 3 tahun ini dia menemani ibu, sungguh berat baginya. Jangan. Kalian sedang apa? Selamat datang kembali, kepala keluarga. Kak, kamu akhirnya pulang. Selama 3 tahun ini, kamu selalu di sana, mengembangkan obat di wilayah terpencil Afrika. Bahkan kabar pun tidak ada. Aku sempat mengira tidak akan bisa bertemu kamu lagi. Bukankah aku baik-baik saja? Oh ya, di mana kakak ipar dan ibu? Kalian para sampah. Banyak orang, tapi Xia Yuyu saja tidak bisa dijaga, malah dia bisa kabur. Tang Tang Yuyu adalah kakak iparmu. Kau harus hormat padanya. Kak, dia cari pria lain di luar. Aku tidak mengambil nyawanya. Sudah sangat bermurah hati. Tidak mungkin. Meski aku hanya bertemu sekali saat mendaftar pernikahan, tapi naluriku bilang dia bukan orang seperti itu. Jangan fitnah dia. Dia sudah hamil 2 bulan. Dia ternyata hamil? Keluarga Pei adalah orang terkaya di Shengjing. Banyak mata yang memperhatikan. Kalau kamu lepaskan dia begitu saja, kamu akan ditertawakan oleh semua keluarga kaya di Shengjing. Dia suamiku yang hilang 3 tahun, Pei Sili. Jadi Tang Tang ingin menggugurkan anak Xia Yuyu? Liming, kerahkan semua orang cari nyonya muda. Baik, semua orang ikut saya. Benar.
Harusnya dia dihajar habis-habisan. Pei Sili kirim banyak orang cari aku, apakah untuk bunuh anakku? Sepertinya selain ibu mertua, tak ada orang baik di keluarga Pei. Tapi ibu mertua yang tahu kebenaran, sekarang sudah lupakan aku. Demi bayiku, aku harus jauh dari keluarga Pei. Siapa bilang aku akan menghajarnya? Pei Yutang menyakiti anak yang tak bersalah. Inikah didikanmu? Aku sungguh terlalu memanjakmu. Kamu cari dia bukan untuk menghajarnya. Dia sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakitimu. Masa kamu masih mau merawat kehamilannya? Urusanku bukan urusanmu. Dan jangan beritahu siapapun aku sudah kembali. Kenapa sih? Kamu tidak berniat mewarisi bisnis grup lagi. Aku di Afrika meneliti belasan obat ajaib. Kali ini pulang untuk uji klinis di rumah sakit milik grup perusahaan Pace. Sebelum uji selesai, aku tak mau terganggu. Tapi, Direktur utama. Obat ajaib penjaga kehamilan yang Anda kembangkan, hasil uji coba sudah keluar. Ke rumah sakit, Baik. Direktur utama, Anda insomnia lagi. Anda sudah 3 tahun penuh tidak pernah tidur nyenyak sekalipun. Banyak psikiater tidak bisa menyembuhkan insomnia Anda. Ingatan Anda semakin menurun. Kalau tidak segera menemukan ahli hipnosis yang cocok, penyakit Anda akan semakin parah. Syayuyu, apa sudah ada kabar? Orang kami menelepon Nyonya Muda selalu tidak bisa tersambung. Saat Anda dan Nyonya mendaftarkan pernikahan dulu, apakah ada ciri khas yang mencolok? Bahkan wajah Syayuyu sudah tidak kuingat. Direktur utama, Anda tunggu, saya cari orang. Saldo tinggal 38 sen. Tak ada kerja, tak ada uang. Lebih baik pulang dulu ke rumah yang ditinggalkan mama untukku. Untuk sementara. Kamu terluka. Cepat keluar, ini berbahaya. Pelan-pelan. Awas, bahaya. Luka-lukamu parah sekali. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Kalau ke rumah sakit, kabar kepulanganku akan tersebar luas. Aku tidak bisa ke rumah sakit. Bisakah kamu mengizinkanku menginap di rumahmu semalam? Kamu terluka, jangan ke rumah sakit. Jangan-jangan kamu buronan. Aku kabur dari desakan keluarga untuk menikah. Desakan untuk menikah. Ibuku mendesakku menikah. Bantulah aku menghadapi keluargaku. 3 tahun lagi, aku pulang dari Afrika, lalu kita cerai. Kok mirip sekali dengan suamiku yang sudah lupa wajahnya itu? Lihat wajahmu juga tidak terlalu mirip buronan. Aku punya uang. Setelah aku sembuh, berapapun yang kamu minta, akan kubayar. Setuju. Ayo. Dia, kenapa terasa sangat familiar? Sepertinya pernah melihatnya di mana. Uh, lumayan lukanya tidak terlalu parah. Sudah kubalut. Kamu seorang dokter? Aku psikiater bisa membalut luka sederhana. Hari ini kamu beruntung ketemu aku. Malam ini kamu tidur di ranjangku. Rumahmu? Sepertinya cuma ada satu tempat tidur. Bukan maksudku begitu. Aku yang tidur di sofa. Tapi lukamu ini jalan pasti sakit. Apakah kamu punya keluarga yang bisa dihubungi? HP-ku rusak. Nomor siapa yang kamu ingat?
Hal-hal kecil seperti ini biasanya dikerjakan asistenku. Kamu sampai satu nomor keluarga pun tidak ingat? Syayuyu, aku bisa percaya padamu? Bisa tolong meneleponkan? Lebih baik kamu yang telepon sendiri. Ini, aku mau rapikan kamar sebelah. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Aku bahkan belum sempat ngobrol banyak denganmu. Paisili, kamu bantu aku lunasi utang. Sudah 3 tahun aku rawat ibumu. Harusnya kita sudah selesai. Sekarang aku hanya berharap anakku bisa tumbuh baik. Jangan susahkan aku. Ada yang menyusahimu? Hati-hati dengan tanganmu. Tanganmu baik-baik saja? Tidak apa-apa, terima kasih. Ngomong-ngomong, keluargamu sudah bisa dihubungi? Tidak. Mungkin dia sedang menelepon. Baiklah, besok coba lagi ya. Aku akan siapkan tempat tidurmu dulu. Kamu istirahatlah. Buka pintu. Kamu tetap di dalam. Aku yang buka pintu. Peyutang. Kamu kira sembunyi di sini? Aku tidak bisa menemukanmu. Dengan kekuatan keluarga Pei, jangankan si imut di perutmu, bahkan kamu sendiri, untuk membuatmu mati. Hanya seperti memencet semut sampai mati. Jaga mulutmu. Bersihkan kata-katamu. Anakku bukan mainan lucu. Bukan si imut? Masa bisa jadi calon penerus keluarga Pei? Jangan terlalu senang. Kakakku sudah kembali. Kamu pasti akan berakhir buruk. Benarkah? Kebetulan aku sedang mencari dia. Tanyakan padanya. Di mana dia saat ibu mertua sakit parah? Saat ibu mertua khawatir sampai tidak bisa tidur. Di mana dia lagi? Kalian berdua, kakak beradik keluarga Pei. Satu kabur ke Afrika. 3 tahun tanpa kabar. Satunya lagi tiap malam nongkrong di bar tidur dengan model pria. Selama 3 tahun ini, akulah yang siang malam merawat ibu mertua. Putri-putri kaya lain mengejarnya. Lalu kau pikir semua wanita di dunia mencintai kakakmu itu, pria brengsek yang tidak berbakti? Dengar ya. Aku, Syayuyu, tidak tertarik. Kamu. Dasar kamu nakal. Berani benar kau bawa pria itu tidur di sini. Akan kulihat. Pria macam apa itu berani selingkuhi kakakku. Berani benar kau selingkuhi kakakku. Tunggu sebentar. Aku harus tenangkan mereka dulu. Kalau tidak, mereka akan menemukan pria itu. Bukankah kau khawatir akan reputasi keluarga Pei? Aku janji, hari ini aku pergi dari Shengjing, tak akan ada yang tahu kabar kehamilanku. Kau kira aku seperti ibuku yang mudah dibujuk? Terhipnotis oleh tukang hipnosis brengsek sepertimu. Kalau tidak kubuat kamu menderita, bagaimana napasku bisa lega? Syayuyu, berlututlah. Pei Yutang, jangan keterlaluan. Kakakku akan segera kembali. Dia di Shengjing itu seperti raja neraka hidup. Siapapun yang membuatku marah pasti berakhir buruk. Dan pria di kamarmu itu, kakakku ahli pengobatan. Tidak keberatan menggali jantung dan ginjalnya. Kenapa lama sekali? Jangan-jangan dia dalam bahaya? Asalkan anakku selamat, aku bisa menjelaskan pada ibu mertua. Aku rela berkorban apa saja. Baik. Aku berlutut.
Sekarang boleh lepaskan aku? Tak kusangka kau bisa untuk pria itu dan si nakal ini melakukan sampai segini. Apa yang kau suka darinya? Mana lebih baik dari kakakku? Aku melakukan ini demi ibu mertua. Dia memberiku keluarga yang hangat. Kalau kau begitu cinta pria di dalam itu, maka kandunglah satu lagi untuknya. Yang di perutmu ini, gugurkan. Berani kau? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Akan kulihat, apakah pria di dalam itu akan keluar menyelamatkanmu? Pukuli. Sekarang suruh mereka berhenti. Pergi dari rumahku. Baik, kita pergi. Kamu baik-baik saja? Ada yang menyusahimu? Siapa? Katakan padaku, aku akan menyelesaikannya. Orang-orang yang menyusahkanku. Kamu tidak bisa melawan. Percayalah padaku. Di seluruh Shengjing, tidak ada orang yang tidak berani kuhadapi. Tapi Pei Sili ini, dia adalah orang yang tidak bisa dilawan siapapun di Shengjing. Benar-benar tidak apa-apa. Ini urusan rumah tanggaku. Bagaimana kabarmu? Aku ingin istirahat sebentar. Tidurlah. Wanita yang begitu lemah lembut ini, mana tega ada yang menyakitimu? Direktur utama, maaf. Saya terlambat datang. Direktur utama. Sust. Tinggalkan cek untuknya. Selain itu, selidiki nama wanita ini. Cari tahu siapa yang menyusahinya. Baik, Mana orangnya? $10 juta. Pria ini sangat royal ya. Tapi, dia sudah memberiku uang tunai. Aku tak bisa terima uangnya lagi. Ini, dia juga tidak meninggalkan kontak apapun padaku. Bagaimana aku mengembalikannya? Pemeriksaan kehamilan hari ini. Sudahlah. Lebih baik ke rumah sakit dulu. Kak, kemarin malam kau kemana? Aku khawatir sekali. Hanya sedikit insiden kecil. Ada kabar tentang Xia Yuyu? Kakak tidak boleh tahu aku ganggu Shayuyu lalu dihipnosisnya. Ah, tidak, tidak ada. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Katakan. Ribut apa? Ibu, bagaimana perasaan ibu sekarang? Kamu siapa? Cantik sekali. Nanti ikut aku antar ibu ke rumah sakit. Aku mengembangkan obat ajaib untuk penyakit Alzheimer. Jika ibu meminumnya, ada kemungkinan sembuh. Benarkah? Bagus. Nama Untuk menghindari keluarga Pei, aku tak boleh pakai nama asli. Shah. Direktur Pei datang. Cepat pergi, cepat pergi. Ganteng banget. Ganteng banget ya. Sudah kembangkan belasan obat ajaib. Dapat penghargaan medis internasional. Berbakat dan kaya. Sungguh suami idaman.
Maaf, maaf. Kamu? Kamu hamil? Dia sudah menikah, masih berani cium dan peluk direktur utama. Sungguh tak tahu malu. Banyak cewek yang ngarep sama direktur utama. Kodok ingin makan daging angsa. Direktur utama juga bisa dia dekati. Kalian berdua, hitung gaji dan pergi. Rumah sakitku tidak butuh perawat yang menghina pasien. Direktur utama, kami salah. Kali ini maafkan kami tak akan ulangi lagi. Direktur utama. Lepaskan bajumu, berbaring di sofa. Ah! Dari laporan pemeriksaanmu, ada tanda-tanda keguguran mengancam. Jika ingin menyelamatkan bayi ini, lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Kamu sangat peduli pada bayi ini. Bayiku sendiri, mana mungkin tak kuperdulikan? Sakit di sini? Bagaimana di sini? Aku juga sedikit. Dokter, apakah bayiku akan baik-baik saja? Perlu perawatan kehamilan. Ayah bayinya di mana? Suruh dia datang untuk menandatangani. Jangan sampai dia tahu. Aku punya kesulitanku sendiri. Dokter, tolonglah. Mengingat aku pernah membantumu, bantu aku sekali, ya? Aku benar-benar tak bisa kehilangan bayi ini. Aku dengar obat penjaga kehamilan di sini sangat bagus. Kumohon, tolong bantu aku, selamatkan bayi ini ya. Tunggu di sini, aku akan ambilkan obatmu. Terima kasih, dokter. Sayang, kamu bertemu paman yang baik hati. Ibu minum obat ajaib kakak sudah membaik. Kamu siapa? Kenapa masih tak mempan? Bu, jangan lari sembarangan. Halo, Bu, kenapa ibu di sini? Ibu Yuyu, Bu, akhirnya kamu ingat padaku. menantuku tersayang. Bagaimana mungkin ibu melupakanmu? Bu, ada kabar baik. Inseminasi buatan berhasil. Aku hamil. Ibu akan jadi nenek. Benarkah? Bagus sekali. Kalau Silly tahu kabar ini, pasti dia juga senang. Sekarang juga aku akan memberitahunya. Ibu, Bu, kamu Pei Silly? kamu adalah Xia Yuyu? Xia Pei Silly. Yuyu? Bagaimana dia tahu nama saya? Aku bukan Pei Silly. Baru saja memeriksamu, belum sempat tanya namamu. Namaku. Apakah ibu merasa lebih baik? Kamu kenal dia? Kalian siapa? Aku tak kenal kalian. Ibu benar-benar tidak ingat? Obat yang baru saja saya berikan? Masih ingat? Aku tidak ingat. Rupanya dia dokter utama ibuku. Tapi tadi kamu kenapa panggil dia mama? Urusanku bukan urusanmu. Dan, jangan beritahu siapapun aku sudah kembali. kenapa kau tak mau meneruskan bisnis grup ini? Saya di Afrika mengembangkan belasan obat ajaib. Kali ini pulang untuk uji klinis di rumah sakit milik grup perusahaan Pei. Sebelum uji selesai, saya tak mau terganggu. Penyebab kecelakaan kemarin belum jelas. Jangan beritahu dia identitas asliku. Saya beri Nyonya Tua Pei obat baru ciptaanku untuk merangsang sel otaknya. Jadi, ingin bangunkan ingatannya. Maaf, aku salah paham.
bagaimana denganmu? Kamu kenal nyonya tua ini? Untuk lindungi bayiku. Sebelum Paisley ditemukan, jangan beritahu siapapun tentang identitasku. Aku tidak kenal. Aku cuma merasa nyonya tua ini sangat ramah. Kalian berdua harus hidup rukun. Nanti setelah cucuku lahir, barulah hatiku tenang. Nanti setelah cucuku lahir, barulah hatiku tenang. Apakah dia Xia Yuyu? Jangan-jangan dia Paisley? Siapa namamu? Nona Xia, ini cincin tunangan yang dipesan ibuku untuk kita. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerima. Kalau kamu tidak memakainya, ibuku akan curiga pada kita. Kamu siapa sebenarnya? Aku mau ke toilet. Baik, aku temanimu pergi. Wah, tidak enak rasanya. Tidak apa-apa. Aku sudah lama merawatnya. Jadi terbiasa. Maksudku? Aku juga dokter, merawat pasien juga tugasku. Oh iya. Aduh, hampir saja lupa. Maaf. Kalau begitu, terima kasih. Ayo pergi. Entahlah. 3 tahun ini, apakah Xia Yuyu di keluarga Pei juga merawat ibu mertua seperti ini? Direktur utama. Hmm. Orang kami masih belum menemukan keberadaan nyonya muda. Terus cari. Baik. Selain itu, Nona yang menyelamatkan Anda kemarin, namanya Xia He. Menurut tetangga, dia sepertinya 3 tahun lalu menikah lalu pindah. Baru kembali baru-baru ini. Sepertinya juga diusir keluarga suaminya, hidupnya sangat sengsara. Benar. Xia He. Pria macam apa yang mengusir istri hamil? Bukan laki-laki sejati. Direktur utama, kenapa dengan Anda? Apakah ACE-nya terlalu dingin? Mungkin karena baru pulang ke luar negeri, belum sepenuhnya terbiasa. Oh iya. Kamu lihat Tang-Tang. Mari, aku lihat. Anak ini cantik sekali. Jadilah menantuku. Aku sudah jadi menantumu di sisimu, merawatmu 3 tahun. Tapi kau malah lupakanku. Wah, ini bukan yang selingkuhi kakakku. Wanita itu, kau tahu ini tempat apa? Berani sombong di sini. Ini punya kakakku. Ini punya kakakku. Ini rumah sakit. Aku untuk periksa kehamilan Pei Yutang. Setelah kakakmu kembali, aku akan cerai dengannya. Kumohon kamu dan keluargamu jangan ganggu aku lagi. Tang-Tang. Jangan biarkan dia lolos. Kalau dia lahirkan anak ini, nama baik keluarga Pei bakal hancur. Jadi kamu itu Suyurao yang naksir Paisley selama 18 tahun? Bukankah Paisley sudah kembali? Kalian berdua cocok jadi pasangan saja, biar tak ganggu orang lain. Aku hari ini datang untuk temui dia dan Tante. Ada urusan apa denganmu? Minggir. Tante, aku Yuro, putri keluarga Su. Separuh minyak Timur Tengah milik keluarga kami. Dulu kecil, aku sering ikut mama berkunjung ke rumah Tante. Tante masih ingat aku kan? Aduh, parfum apa ini? Bau sekali. Tante, Pergi, jauh-jauh dariku. Tang-Tang. Kak Yuro, ibuku. Belakangan ini semakin parah, tak ingat siapapun. Tapi kakak sudah mulai obati ibuku. Saat ibu ingat lagi, dia akan nikahkan kalian. Semuanya terserah kamu. Belum cerai sudah cari ganti. Ternyata Paisley ini memang bukan orang baik. Ayo pergi. Minggir. Aku mau keluar. Mimpi. Kau hipnosis aku. Masalah ini belum selesai. Apa kau mau aku hipnosis kamu lagi? Kamu... Kak Yuro, caramu manjur sekali, rusak matanya. Lihat, dia masih bisa hipnosis. Kebetulan di dalam ada toilet. Pukuli dia sampai keguguran. Lalu si kecil lucu itu siram ke saluran pembuangan. Selesai urusan. Kalian gila? Ini melanggar hukum.
Melanggar hukum. Di Shengjing ini, keluarga Pei adalah hukumnya. Kau berbuat salah pada keluarga Pei, berarti kau sudah di jalan buntu. Tidak, aku tidak melakukan hal buruk pada keluarga Pei. Masih bilang tidak. Anak di perutmu itu buktinya. Kau cuma anak desa, pantas masuk keluarga Pei. Kau menikahi kakak Sili dan jadi nyonya muda keluarga Pei selama 3 tahun. Kau tahu betapa aku membencimu? Bukan aku yang mau menikah dengannya. Dia... Meski kami tak punya ikatan suami istri, tapi aku terima uangnya. Tak boleh kuungkap pernikahan kontrak ini. Tang, lihat dia berani membantah. Tak kapok sebelum celaka. Tolong! Tolong! Jangan pukul aku lagi. Tolong! Tang, dia berdarah. Wajar. Cucuku, jangan sentuh cucuku. Ibu! Masih berani panggil ibu? Kau pantas panggil ibu? Jangan pukul aku lagi, kumohon. Perutku sakit sekali. Jangan pukul lagi. Ini sudah kedua kalinya kau minta untuk si haram ini. Aku benar-benar ingin tahu anak haram di perutmu ini milik pria mana sampai kau begitu enggan? Bukan pria lain. Dia anak kakakmu. Di dalam perutku ini, dia juga bukan si imut. Dia adalah anakku. Anak dari pria lain tidak pantas dilahirkan. Kumohon, jangan sakiti anakku. Pei Sili, aku hamil anakmu. Sekarang dia tak akan selamat. Cepat selamatkan aku. Apa kau akan percaya padaku? Siri, hubungi Pei Sili. Direktur utama Nyonya Muda menelepon Anda. Dia hamil anak orang lain. Kenapa sekarang dia menghubungiku? Direktur utama, kenapa Anda tidak angkat telepon Nyonya Muda? Pei Sili, cepat angkat teleponmu. Tang, dia menelepon siapa? Siapa lagi? Pasti prianya dia. Semoga dia benar-benar memanggil pria itu. Aku ingin lihat sosok hebat macam apa berani kasih kakakku tanduk hijau. Cepat angkat. Cepat. Cepat angkat, dengar apa katanya. Halo, akhirnya kau angkat telepon. Kau benar-benar kembali? Katanya kamu hamil. Ibu yang memberitahumu? Dia tak ingat apa-apa. Apa yang bisa dia ceritakan? Karena kau sudah langgar perjanjian kita, tak ada lagi yang perlu kukatakan. Tunggu saja. Pengacaraku akan menghubungimu. Tunggu. Dengarkan aku. Anak ini adalah anakmu. Aku tahu. Aku tahu kau tak punya perasaan padaku. Tapi aku benar-benar hamil anakmu. Apa katamu? Kau hamil anakku? Masakan mungkin? Anda baru pulang 2 hari. Tapi Nyonya Muda sudah hamil 2 bulan. Ibu. Selama 3 tahun ini, ibu selalu tak bisa menghubungimu. Dia mengira kau sudah meninggal. Lalu dia memohon padaku untuk menggunakan spermamu, melakukan inseminasi buatan, agar keluarga Pei punya penerus. Kamu tidak boleh pergi. Ibu, aku sudah ikuti keinginan ibu, sudah menikah secara resmi. Harus bagaimana lagi? Aku ke Afrika untuk melakukan eksperimen, bukan pergi berperang. Ibu tak perlu khawatir. Aku tak peduli. Kalau kau tak beri keluarga Pei penerus, bagaimana aku menghadap ayahmu di sana? Ibu, masa iya ibu mau aku kasih cucu dulu baru pergi? Waktu tak bisa ditunggu. Bahan baku dari Afrika, kalau tak segera digunakan, efektivitas obatnya akan menguap. Bahan-bahan itu langka, uang pun tak bisa membelinya. Aku tahu. Tinggalkan spermamu. Mau pergi kemana saja, silakan. Apa benar Nyonya Tua menyuruh Nyonya Muda inseminasi buatan? Keluarga Pei akan punya cucu miliaran. Direktur utama.
Kamu di mana sekarang? Aku di bilik toilet rumah sakit Boyue. Cepat ke sini. Banyak darah yang keluar. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Rumah sakit Bayue. Dia ternyata di rumah sakitku. Kebetulan sekali. Aku segera sampai. Pergi sana. Direktur Pei, Asisten Lee, kenapa Anda ke sini? Minggir! Pintu dijaga orang-orangku. Kau bisa sembunyi di mana? Kenapa? Priamu tak datang selamatkan? Kakakmu akan segera tiba. Dia bisa buktikan siapa ayah anakku. Aduh, pakai kakakku nakuti aku? Aku takut sekali. Bagaimana ini? Direktur rumah sakit, ini toilet wanita. Diam, minggir. Nyonya muda keluarga Pei dalam bahaya. Cucu miliaran keluarga kami ini, kalau ada masalah sedikit saja, kau berani tanggung jawab. Direktur rumah sakit, silakan lewat sini. Ku beritahu ya. Untungnya aku di sini. Kalau kakakku Raja Neraka hidup itu, kau sudah hancur berkeping. Tang Tang, jangan buang waktu dengannya. Cepat keluarkan anak dari perutnya. Hentikan. Direktur rumah sakit, di sinilah. Direktur, Direktur. Siapa itu? tidak baik? Kakakku datang. Kak, Tang Tang, jangan-jangan wanita itu menelepon kakakmu? Kak, kenapa kau datang? Di dalam sini, ada orang ya? Tidak ada. Minggir. Kak, ini toilet wanita. Kau masuk buat apa? Iya, kakak Silly, kau di Shengjing ini adalah bunga di puncak gunung di hati semua putri. Kalau kau masuk toilet wanita, citramu bisa rusak. Benar, Kak. Pei Yutang, kau tahu akibatnya jika aku sebut nama lengkapmu. Kalau sampai aku tahu kau sakiti orang di dalam, kau tamat riwayatmu. Kak, aku mengaku. Aku hanya tidak terima jadi Kalian ribut apa? Ibu, otakku ini. Hanya sibuk pukul orang. Lupa ibu masih di toilet. ibu, kenapa ibu di sini? Syahe, bukannya menemani ibu ke toilet? Dia di mana? Syahe? Jangan-jangan itu nama samaran Syayuyu? Mereka sudah bertemu? Siapa Syaha? Nak, kamu ini? Kenapa panggil aku ibu? Tidak apa-apa. Antar nyonya tua ke kantor untuk beristirahat. Ya. Kak, di dalam tidak ada orang. Kak, Kakak Silly, Mana dia? Bukannya nyonya muda ada di dalam? direktur. Direktur. Siapa itu? kakak Si. Kalau kakak Silly tahu aku menghasut Pei Yutang memukuli Syahe di toilet, aku takkan bisa menikah masuk keluarga Pei. Dari tampangnya, sepertinya dia tidak tahu kalau direktur rumah sakit itu adalah kakak Silly. Bagaimana ini? Kakakku tahu, dia pasti marah. Tang Tang, jangan panik dulu. Kamu keluar dulu. Serahkan ini padaku. Baik. Demi kedatangan direktur, aku akan melepaskanmu dan anak di kandunganmu hari ini. Pergi. Direktur. Bukan Pei Silly. Aku tidak bisa tunggu lagi. Kak Silly, hanya aku dan Tang Tang di sini. Kami kan perempuan, ke toilet memang lebih lama. Tak perlu khawatir berlebihan kan? Iya, Kak. Jangan-jangan ada yang iseng ya? Membohongimu? Li Ming, kau periksa catatan rumah sakit. Benar. Apa mungkin Xia Yuyu membohongiku? Tapi kenapa dia lakukan itu? Kak Silly, tanganku pegal. Betul, Kak. Kami ini bukan penjahat. Kenapa terus menekan kami? Lepaskan dia.
Direktur utama, saya periksa daftar tamu pagi ini. Tak ada nama Nyonya Muda. Selain itu, sperma yang Anda bekukan 3 tahun lalu juga tak ada catatan penggunaannya. Berani-beraninya mempermainkanku. Apa pendarahan inseminasi buatan itu? Semua itu bohong. Hanya cara agar aku tidak menyakiti anak dalam kandungannya. Aku seharusnya tidak percaya padanya. Buruk Direktur Utama. Nyonya tua hilang. Dasar bodoh. Segini banyak orang lansia saja tidak bisa jaga. Cepat cari. Paisley. Kamu memang tidak akan datang. Kamu tetap tidak percaya padaku. Atau tidak mau bertanggung jawab pada anak ini. Konyol. Kalau Paisley benar-benar pria bertanggung jawab, bagaimana mungkin dia menghilang 3 tahun tanpa kabar? Aku masih berharap padanya. Menantu. Kamu kenapa? Mama, Menantu. Kamu kenapa? Menantu. Tolong. Tolong selamatkan menantuku. Dokter, bagaimana keadaan menantuku? Saya sudah hentikan pendarahannya. Terima kasih. Jangan buru-buru berterima kasih. Ibu hamil, kelelahan dan malnutrisi kronis, sangat mudah keguguran. Tempat kami hanya puskesmas kecil. Cepat panggil anakmu, bawa menantumu ke rumah sakit besar untuk menjaga kehamilan. Baik, aku akan telepon anakku sekarang. Nomor telepon anakku berapa ya? Kok aku lupa? Ibu. Menantu, kamu sadari. Ibu. Bagaimana kondisi anakku? Janinnya baik-baik saja, jangan khawatir. Yuyu, kamu benar-benar pahlawan keluarga kami. Oh ya, kamu ingat nomor Silly? Cepat telepon dia. Kamu belum tahu kan, Silly itu dokter medis di tingkat internasional. Banyak dapat penghargaan medis. Suruh dia jaga kehamilanmu ibu dan anak. Pasti dirawat baik. Kenapa? Kenapa tidak kamu telepon? Ibu. Lebih baik tidak usah. Meski ditelepon, dia tidak akan datang. Berani dia. Kalau dia tidak datang, aku patahkan kakinya. Merangkak pun harus dia datang. Ibu. Selagi ibu masih sadar, aku ingin beritahu, anakku akan selalu cucu ibu. Hanya saja, anakku tidak akan mengakui Paisley sebagai ayah. Ada apa sih? Si Paisley yang brengsek itu yang ganggu kamu? Katakan sama mama. Nanti mama yang urusin. Sejak mama meninggal, ibu adalah satu-satunya yang baik padaku di dunia. Dia seperti mama kandungku. Ibu, Suara ini, kok sangat familiar? Oh, Silly yang datang. Aduh, aku jadi pikun. Dia pasang chip di ponselku. Kemanapun aku pergi, dia bisa lacak aku. Silly, kamu ya? Dia adalah Paisley, suamiku. Ayah dari bayi dalam kandunganku. ibu, aku masuk ya. Jangan masuk dulu. Aku lagi sama menantuku. Dia sedang tidak nyaman. Menantu. Syayuyu, Kamu masih ingat punya istri? Ingatanmu ini kalah sama nenek-nenek. ibu, sekarang ibu sedang minum obat. Ingatan ibu terputus-putus. Sangat berbahaya. Aku tidak masuk boleh, tapi ibu keluar dulu. Biar aku pastikan ibu aman, boleh? Aku sama menantuku kok. Masa tidak aman? Mama kasih kabar baik. Kamu bakal jadi ayah. Aku tahu, Syayuyu sedang hamil. Tapi ibu, bisakah ibu sadar sedikit? Aku baru pulang 2 hari. Bagaimana mungkin anak itu milikku? Masa dokter tidak tahu soal inseminasi buatan? Aku pakai sperma kamu yang ditinggal di rumah sakit 3 tahun lalu buat bikin menantuku hamil. Ibu, aku sudah periksa data bank sperma. Sama sekali tidak disentuh. Itu karena peraturanmu yang ribet. Cuma pakai sperma, dokumennya segudang. Aku malas ribet, jadi ambil diam-diam. Nggak lewat prosedur. Tapi soal kejutan ini, biar menantumu yang kasih tahu sendiri. Dasar anak bandel. Kata ibu kandungmu aja nggak percaya. Kalau kau berani nggak akui aku sebagai menantu, ibu nggak anggap kau anak lagi, istrimu lagi marah nih. Nanti kamu harus hiburi dia. 3 tahun ini, hidupnya nggak gampang. Kamu harus ganti dia. Kompensasi? Baik. Kompensasi untuknya sudah lama aku siapkan. Direktur, kalau ini dibawa keluar, Nyonya tua pasti bakal marah besar. Syukurlah kamu ngerti, masuklah. Tunggu. Permainan apa lagi yang kau rencanakan? Bu, aku ada wawancara nanti. 1 jam lagi, suruh dia ke rumah sakit Jahe untuk menemuiku. Dengarkan, nanti kamu cari dia di rumah sakit Jahe. Aku tahu,
3 tahun calon ibu ini akhirnya ketemu suami. Direktur utama, Anda baru pulang hari kedua, langsung bawa surat cerai untuk menceraikan Nyonya Muda. Ini kurang baik. Wanita yang berani mempermainkanku seperti ini, dialah yang pertama. Orang seperti ini, untuk apa tetap menikahinya? Tapi, Direktur, Anda sudah lupa wajah istri sendiri. Bagaimana kalau suratnya disimpan dulu, temui dulu Nyonya, baru putuskan? Bagaimana kalau Anda suka padanya? Tidak mungkin. Aku sudah punya orang yang kusukai. Bagaimana kalau orang yang Anda sukai mirip dengan Nyonya Muda? Orang itu, dia sudah punya suami. Jangan-jangan Nona Syah? Perlu saya bantu singkirkan suaminya? Singkirkan? Jangan sembarangan. Cepat buka. Ya. Direktur utama buru-buru sekali ya, ingin bercerai dengan Nyonya. Kak Lin, tak kira kau juga ikut wawancara psikiater rumah sakit Jahe. Kalau tahu kau datang, aku takkan datang. Kau begitu hebat. Kami bisa apa dibandingkan dirimu? Kakak Lin itu lulusan terbaik sekolah tinggi kedokteran Shengjing. Dia datang. Siapa yang bisa menyainginya? Rumah sakit Jahe memang terkenal se-Indonesia, hanya kalah dari rumah sakit Boyue. Sebagai rumah sakit swasta nomor 1, kliennya semua kelas atas. Seperti Kak Lin, putri kaya dan cantik, bekerja di sini, bisa dapat suami kaya. Sayangnya, rumah sakit Bayue sedang tidak buka lowongan. Kalau tidak, Kak Lin pasti masuk. Mungkin bisa dekat dengan Direktur Pei yang ganteng dan berbakat itu. Xia Yuyu, dia mau apa? Dulu waktu kuliah, dia selalu lebih unggul dari kakak Lin. Rumah sakit Jahe kali ini hanya membuka lowongan untuk psikiater. Hanya satu posisi. Dia datang. Bukannya bawa sial untuk kakak Lin? Katanya keluarganya butuh uang, langsung menikah setelah lulus. Cuma di rumah merawat mertuanya yang pikun. Ibu rumah tangga lusuh seperti dia, berani bandingin diri sama kita? Wah, ini kan ratu kampus kedokteran Shengjing kita, Xia Yuyu. Apa maksudmu? Lihatlah ratu kampus dulu. Bagaimana kehidupannya? Apa ratu kampus? Lelucon, dengar kau pindah kembali ke rumahmu di kampung kota itu. Kenapa? Diusir suami kodokmu? Aku datang untuk wawancara, bukan untuk berdebat. Kamu menginjak resume saya? Minggir dong. Aku sedang membantumu. Xia Yuyu, lagi pula kamu takkan diterima. Tak punya kemampuan, jangan memalukan diri. Benar. Bau minyak goreng mual menciumnya. Ini kan rumah sakit Jahe. Di luar Shengjing, selain rumah sakit Bayue yang paling terkenal, jangankan jadi dokternya, biaya pendaftarannya saja kamu tidak mampu bayar. Kita semua sama-sama pelamar. Berdasarkan apa kalian bilang, aku tidak layak jadi dokter. Hanya karena kau ibu rumah tangga yang diusir keluarga suami. Hei, tebakanku tepat. Beneran diusir keluarga. Lo, matamu kenapa? Bengkak nangis. Karena diusir suami tercintamu baru nangis, ya? Hahaha. Kamu asisten rumah tangga jorok, berdandan begitu cantik. Kalian, ikat dia. Apa yang kalian lakukan? Apa maksud kalian? Lepaskan aku. Siapa izinkan kamu dandan cantik? Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Hentikan! Perempuan tua jelek. Di pasar tenaga kerja sebelah butuh asisten. Cocok buat kamu. Psikiater di rumah sakit Jahe, hanya Kak Lin kami. Cui Lin, saat masih kuliah, siapa yang tiap tahun dapat beasiswa nasional? Siapa yang tiap tahun meraih gelar mahasiswa terbaik? Aku, Xia Yuyu. Karena kalian tak bisa menang dalam pelajaran. Kalian cuma bisa menyelinapkan contekan kertasku saat ujian, lalu menuduhku mencontek. Benarkah? Cui Lin, Kamu. Kamu dokter di rumah sakit Boyue. Ibu hamil. Kenapa kau di sini? Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, terima kasih. Apa mereka mengganggumu? Liming? Bapak Pei, tidak apa-apa. Ini urusanku sendiri. Akan kuselesaikan setelah wawancara. Kau kesini untuk wawancara kerja? Kau sedang hamil, perlu menjaga kandungan. Masih juga keluar kerja? Kalau aku tidak kerja, dari mana uang untuk biaya menjaga kehamilan? Suamimu tidak memberimu uang?
Kak Lin, aku kenal dia. Dia direktur rumah sakit Bayue. Sungguh. Sungguh. Temanku di rumah sakit Bayue bilang padaku, baru pulang ke luar negeri. Latar belakangnya sangat dalam. Keluarga dia konglomerat. Syayuyu ini, bagaimana bisa kenal orang terhormat? Ternyata wanita penggoda. Pergoda lagi terus. Tetap cuma ibu rumah tangga loyo cuci masak. Pak, halo. Anda tak tahu. Dia ini langsung nikah kilat setelah lulus. Tapi suaminya tak pernah muncul. Apalagi kasih uang untuk jaga kehamilan. 3 tahun melayani ibu mertua tanpa dibayar, tak dapat sepeser pun, lalu diusir. Bahkan lebih buruk dari asisten rumah tangga. Apa yang mereka katakan benar? Kau merawat ibu mertua selama 3 tahun? Bisa-bisanya diusir? Lalu suamimu di mana? Keadaanmu tidak baik. Apa dia tahu? Suamiku nggak menyukaiku. Apa? Tidak suka tapi hamilin dia, suami brengsek macam apa? Sekarang panggil si brengsek itu ke sini. Kalau hari ini aku tidak menghajarnya, namaku bukan Pei Sili. Cepat telepon dia, suruh dia datang sekarang. Tidak usah. Aku janji bertemu dengannya di sini hari ini. Sekarang pasti sedang di jalan. Baik, aku tunggu di sini. Selamat hari, Direktur. Kalian adalah pelamar hari ini. Bawa CV kan? Sudah bawa. Aku bawa. Direktur, resume saya disobek Cui Lin Lin. Bolehkah saya kirimkan versi elektroniknya? Cui Lin Lin. Siapa Cui Lin Lin? Saya. Ayahmu adalah Direktur Cui dari perdagangan Changpei? Betul. Ayah saya yang telepon Bapak. Kamu tinggal, yang lain pulang saja. Sudah kukatakan Kak Lin pasti diterima. Kak Lin. Selamat ya. Posisi yang didapat dengan cara menyuap, apa yang patut disyukuri? Diam. Anak desa kampungan. Jangan asal ngomong. Kamu siapa? Rumah sakit kami tidak menyambutmu. Keluar. Dia orangku. Siapa yang bicara? Kamu. Rumah sakit Bayue. Direktur Pei. Direktur Pei? Apa dia Pei Sili itu? Pei Chen. Direktur Pei. Pakai nama sepupuku. Pintar juga kau. Pei Chen. Nama ini kok terdengar sangat familiar. Oh, jadi Anda adalah Direktur Pei Yuanzhang dari rumah sakit Bayue yang terkenal itu. Maaf, saya kurang ajar. Dengar Direktur Pei telah mengembangkan lebih dari 10 obat ajaib. Saya selalu ingin bekerja sama dengan farmasi Bayue, tapi tak pernah ada kesempatan. Kedatangan Anda yang mulia hari ini. Rumah sakit nepotisme seperti ini tidak layak kerja sama denganku. Direktur, saya. Kapan kamu menyinggung Direktur Pei? Mau mati sendiri jangan ajak aku. Sekarang juga segera keluar dari rumah sakitku. Direktur Pei, saya sudah usir mereka. Rumah sakit kami selalu ingin bekerja sama dengan rumah sakit Boyue gabungan yang hebat. Kerja sama. Betul. Tapi aku tidak suka istilah itu. Jadi maksud Anda, Mengakuisisi. Ya, Direktur Pei, Anda tidak boleh menghalangi jalan hidup saya. Ikut aku. Rumah sakit ini tidak cocok untukmu. Kalau mau bekerja, bagaimana kalau coba di rumah sakitku? Tapi, Anda belum mewawancarai saya. Karena situasinya khusus, anggap saja aku berbuat baik. Aku beri kau masa percobaan 1 bulan. Kalau tidak cocok, aku tidak akan nepotisme. Baik, Direktur Pei. Akan saya kerjakan dengan baik. Oh ya, suamimu di mana? Kenapa belum datang? Dia mungkin masih di jalan. Oh ya, Direktur Pei. Anda datang ke sini untuk... Aku mau menemui seseorang. Dia belum datang. Aku kirim pesan dulu. Kalau begitu, saya juga akan kirim pesan ke suami saya. Sudah sampai mana? Di pintu.
Kamu di mana? Kenapa aku tidak melihatmu? Aku tunggu di kafe sudut. Aku mau menemui seseorang sekarang. Besok, kau bisa mulai bekerja. Kafe di sudut. Direktur utama, kenapa Nyonya muda belum datang? Tunggu sebentar lagi. Direktur utama, dulu kalau Anda mendaftarkan pernikahan dengan Nyonya muda, saya seharusnya ikut. Paling tidak saya bisa membantu Anda mengingat penampilannya. Tidak sampai sekarang orangnya saja tidak ketemu. Banyak bicara. Direktur utama, walaupun dia selingkuh, tapi dia kan sedang hamil. Anda tidak perlu mengambil nyawanya, kan? Nyonya muda datang. Tuan Pei, Syahid. Tuan Pei, kenapa kau di sini? Seharusnya aku yang tanya itu padamu. Kau ini hamil ngapain di kafe? Aku bukan datang untuk minum kopi. Aku datang untuk menemui suamiku. Suaminya benar-benar brengsek. Buat dia hamil masih janjian di kafe. Baik, kebetulan aku juga ingin bertemu dengan suami brengsekmu. Duduklah. Kau? Kau? Apa? Meja nomor 13. Meja nomor 13. Mungkinkah dia Xia Yuyu? Direktur utama, jangan-jangan suami brengseknya itu... Bos, ini. Aku sudah lama mencarimu. Kenapa kau di sini? Aku datang khusus untukmu. Kamu ini hamil, kenapa tidak beritahu ayah? Ini urusan saya sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Hal dulu salah ayah. Tapi masalah sebesar ini jangan ditanggung sendiri. Ayah sudah tidak judi lagi, tenang saja, ayah yang tanggung semuanya. Kamu siapa? Aku ayahnya. Ayah. Saya dengar di dalam negeri banyak pasangan yang diam-diam memanggil ayah. Tadi hampir saja kupikir. Dia adalah istriku. Ternyata aku salah sangka. Ayo pulang. Jangan pergi. Aku bawa dia pulang, urusanmu apa? Sudah lama aku ingin memukulmu. Tuan Pei, kenapa kau malah memukul orang? Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Cepat. Bercerailah dengan suami brengsekmu itu. Apa? Kamu sedang hamil, suamimu membiarkan keluarganya datang dan mengganggumu. Dia tidak peduli padamu. Orang brengsek seperti ini, cepatlah bercerai darinya. Tuan Pei, urusanku rumit. Bukan bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Anda memberi saya kesempatan. Saya sangat berterima kasih. Besok saya akan masuk kerja tepat waktu. Terima kasih, saya harus pergi. Anda tunggu terus orang yang Anda tunggu itu. Bangun pelan-pelan. Dasar anak kurang ajar. Orang tua ini benar-benar suami Nona Xia. Usianya bisa jadi ayahnya. Ayah, tahan sebentar. Masih ingat aku ayahmu? Hamil sendiri diusir dari rumah. Kamu bilang ada kejadian ini, kenapa kamu tidak bilang padaku? Kukatakan padamu, lalu apa yang bisa dilakukan? Aku bisa bantu urusin suami brengsekmu itu. Namanya siapa ya? Pei Sili. Masa harus pakai marga Pei? Kebetulan marga Pei pasti habiskan harta keluarga. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku ditipu uangnya, keluarga kita takkan rugi habis. Kamu juga takkan menderita begini. Hal-hal yang sudah lewat, buat apa dibicarakan lagi? Sudah. Lukanya jangan kena air. Besok pagi aku harus bangun pagi untuk kerja. Hamil masih harus kerja. Buat anakku susah begini. Aku takkan lepaskan dia.
Direktur, Anda mencari saya? Hari ini hari pertamamu bekerja. Sudah menyesuaikan diri? Rekan-rekan kerja sangat ramah. Saya senang. Terima kasih, Direktur. Sudah memberi saya kesempatan kerja ini. Kulihat di resumemu tertulis, kamu sangat mendalami pengobatan gangguan tidur. Iya. Ada apa, Direktur? Anda sering susah tidur? Bagaimana kalau saya bantu periksa? Saya ciptakan sendiri metode pijat hipnosis. Sangat efektif. Itu merepotkan. Maaf, Pak. Perut saya mulai terlihat. Apa saya menyentuh Bapak? Tidak, tidak apa-apa. Di dalam sini adalah bayinya. Aku ternyata begitu dekat dengan bayinya. Aneh. Mengapa mendekati bayinya, aku merasa sangat senang dan bahagia? Bunda. Bunda. Yuyu, Bunda. Bunda ingat saya? dengar ya. Aku minum obat dari Sili, ingatanku jadi lebih baik. Sering ingat kamu. Cuma Sili ini sibuk banget. Nggak pernah ketemu sama Yutang. Nggak tahu sibuk apa. Menantu ibu kangen banget. Bunda. Aku juga sangat merindukanmu. Kalau aku tidak ada, Bunda harus ingat suntik insulin tepat waktu. Mengerti? Gimana kalau kamu pindah balik sini, biar hubunganmu sama Sili makin akrab? Aku janji bertemu saja tidak bisa. Bagaimana bisa menjalin hubungan? Sudahlah, Bu. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Mungkin dia sudah punya orang yang disukai. Dia berani. Bu, saya kasih kabar baik. Saya sudah dapat kerja di rumah sakit ini sebagai psikiater. Wah, bagus banget. Direktur rumah sakit ini matanya tajam sekali. Bunda, kenapa? Halo, rumah sakit ini kok terlihat sangat familiar ya? Bunda lupa lagi. Bunda pernah ke rumah sakit ini, Tang-Tang yang ajak Bunda. Oh iya. Aku juga kenal direktur rumah sakit ini. Bunda juga pernah ketemu direktur, namanya Pei Chen. Waktu itu, kita kan bertemu di kantor direktur. Bunda lupa lagi. Pei Chen. Tidak. Direktur rumah sakit ini sepertinya bukan Pei Chen. Aduh, lihatlah otakku ini. Aduh, aku lupa lagi. Ya sudah, tidak apa. Kalau tidak ingat, jangan dipaksakan. Bunda masih minum obat. Pelan-pelan pasti membaik. Wah, Syayuyu. Kau juga di sini. Sepupu Yuyu. Dia orang yang kau sebut yang membuatmu dibatalkan kelayakan masuk rumah sakit jahe, Syayuyu. Benar. Dia itu. Gosong pun aku kenal. Menantu. Siapa mereka? Orang yang tidak penting. Bunda, sopir yang antar Bunda, apakah dia kabur merokok lagi? Aku antar Bunda keluar dulu. Ku beri izin pergi? Cui Lin Lin, ini tempat umum. Bukan tempatmu berulah. Kalau kamu terus mengganggu, aku panggil satpam. Pantasan sok berani. Ternyata kerja di rumah sakit mewah. Sudah dapat kerja. Syayuyu, kau licik sekali. Kau hancurkan kerjaku, lalu ambil posisiku. Tak tahu malu. Bilang aku andalkan keluarga. Kau naik di pundak pria untuk menaiki tangga. Kau sendiri baik? Jaga mulutmu. Aku masih masa percobaan. Tidak seperti kamu orang dalam yang langsung ditunjuk, sama sekali berbeda. Ngapain buang-buang waktu ngomong sama dia, Kak? Kita lebih banyak orangnya. Habiskan dia bareng-bareng, biar dia tahu betapa hebatnya keluarga Cui. Benar, bajingan. Kemarilah. Aduh, lepaskan. Lepaskan. Aku di sini, siapa yang berani sentuh menantuku? Menantu perempuan dasar nenek tua bangka. Siapa yang melakukan aku di sini? Aku sekalian habisi kamu. Ku beritahu ayahku, pemilik grup Jiangbei, sedang mau negosiasi proyek dengan direktur PI dari rumah sakit Baiyue.
Kalau proyek ini jadi, Direktur Pei untung minimal 10 miliar. Kau pikir lawan aku akan berakhir baik? 10 miliar? Betul. Kalau kamu tahu diri, cepatlah merangkak ke sini dan minta maaf pada sepupuku. Cuma 10 miliar, kalian berani bersikap sombong di sini? Bangsa terendah mata ini. Berani kau ngomong gitu. Menantumu sendiri hidup susah di kampung kota. Kampungan. Ku beritahu kalian, jangan bicara 10 miliar, bahkan 100 miliar, 1000 miliar pun, asalkan menantuku menginginkannya, aku bisa memberikannya. Bunda, Dengan menantu sebaik ini, meski harus bangkrut, itu sepadan. Dasar nenek tua bangka. Kamu cuma pura-pura di sini, coba tunjukkan pada kami. Si nenek tua bangka, berani sekali kau. Keluarkan. Ambil saja. Nenek tua bangka, nyatanya tidak bisa mengeluarkannya kan? Di sini ada 100 miliar. Bunda, Kartu apa ini? Aku belum pernah lihat sama sekali. Siapa tahu isi di dalamnya ada uang atau tidak. Kamu pasti mengeluarkan kartu member pasar ya? Lusuh sekali bajumu. Meski ini kartu bank, kurasa isinya cuma pensiun receh darimu saja. Kak, kamu terlalu menganggapnya tinggi. Menurutku, ini cuma kartu kosong untuk menipu kita. Ada uang atau tidak? Gesek saja, pasti tahu. Karena nenek tua bangka ini ingin malu di sini, maka aku akan kabulkan keinginanmu, Satpam. Ada yang bisa saya bantu? Pinjamkan aku mesin POS. Aku akan mempermalukan nenek tua bangka ini habis-habisan. Nenek ini. Wajahnya tidak asing. Jangan-jangan orang penting. Diam saja ngapain? Cepat pergi. Ini sepupuku. Dia datang bersama ayahnya untuk menemui Direktur PI membahas kerjasama. Kalau kalian melakukan sepupuku dengan tidak sopan, nanti aku tidak akan memaafkan kalian. Baik. Saya segera pergi. Pei Sili, ibumu sudah begini, kau tak bisa menemaninya. Memberi uang sebanyak apapun percuma saja. Orang tua tak berguna. Sekarang kamu dan menantumu berlutut dan mintalah maaf pada sepupuku. Baru aku maafkan kalian. Jangan mimpi. Dasar nenek tua bangka masih saja berpura-pura. Sekarang coba gesek. Lihat berapa banyak uangnya. Ya. Berapa? Ditanya, berapa isinya? Cepat katakan. 10 ratus ribu juta 10 juta 100 juta miliar 10 miliar. Tidak mungkin. 1020 30 40 50 60 70. Banyak sekali nolnya. Kartu ini benar ada 10 miliar. Nenek tua sial, beneran ada 10 miliar? Sudah lihat jelas? Hah! Menantu, kamu baru menikah ke keluarga kami. Sili sudah pergi. Bahkan belum sempat mengadakan pernikahan untukmu. Mas kawin juga belum disiapkan. 100 miliar ini kamu ambil. Terima kasih atas segalanya yang kau berikan untuk keluarga kami selama 3 tahun ini. Siapa sih nenek tua ini? Beneran ada 10 miliar? Syayuyu ini nikah sama siapa sih? Sangat kesal. Kenapa hidupnya lebih enak dariku? Kebakaran. Bahaya. Kalau benar terbakar, pasti saya dipecat. Bekerja bertahun-tahun, baru pertama kali lihat mesin POS terbakar. Kenapa mesinnya kebakaran? Jangan-jangan kartunya palsu? Palsu pasti. Masa bisa meledak? Mungkin kartu ini palsu, disisipi virus. Aku tahu, nenek tua ini kartunya palsu. Satpam, tunggu apa lagi? Nenek tua ini bawa kartu palsu menipu di rumah sakit kalian. Usir dia sekarang. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Jangan sentuh ibu mertuaku. Lepaskan. Lepaskan ibu mertuaku. Lepaskan. Kalian berani menyentuhku? Lepaskan. Sedang apa? Aku parkir mobil ribut apa di sini? Ayah, akhirnya kau datang. Dialah yang bikin aku kehilangan kerja di rumah sakit Jahe. Syayuyu. Paman, akhirnya kau datang. Ini pamanku. Dia pernah bertemu dengan Ibu Direktur Pei. Hari ini datang dari Direktur Pei untuk bicara kerjasama. Kalian berdua tamat. Ayah, kan kau kenal Ibu Direktur Pei? Tentu saja. Aku bahkan pernah suguhkan teh pada beliau. Kalau tidak, mana ada keberanian cari Direktur Pei di rumah sakit Bayue untuk kerjasama.
Kalau bukan karena Direktur Pei sibuk urusan dinas, beliau pasti sampai jemput aku di parkiran. Shayuyu, sekarang kau takut? Dulu kau bikin aku dipecat. Sekarang aku suruh kau berkemas dan pergi dari sini. Berdasarkan hubungan pamanku dengan Direktur Pei, cuma satu kata. Direktur Pei bukan orang seperti itu. Bukan Shayuyu. Kamu jaga si tua bangka ini sampai otaknya ikut-ikutan bodoh. 1. Bawahanmu, dokter magang biasa. 1 lagi mitra proyek 10 miliar yang bisa dia andalkan. Kalau jadi kamu pilih yang mana? Tidak. Direktur Pei pasti bukan orang seperti itu. Oh iya, Paman. Nenek tua sialan ini barusan pakai kartu bank palsu, menipu di rumah sakit Direktur Pei. Cepat tangkap dia. Dengan begitu, Direktur Pei pasti menghargaimu. Oh ya? Benar, Ayah. Ayo, Ayah, usir dia. Lepaskan. Dia, Paman. Cepat urus dia. Kamu ini nenek tua bangkai. Ibu, silakan minum teh. Nyonya tua kami hari ini sedang tidak enak badan. Direktur hari ini tidak ada. Anda pulang saja. Baik, Ibu. Jaga kesehatan baik-baik. Saya tidak ganggu Ibu lagi. Tidak ganggu. Tidak ganggu. Ibu Pei. Ibu Komandan Pei. Orang terkaya di Shengjing. Kenapa Ibu Pei bisa ada di sini? Ayah. Ayah, kenapa cuma diam? Cepat usir si tua bangka ini dan Shayuyu keluar dari sini. Ayah. Paman. Ayah. Kenapa Ayah pukul aku? Yang harus Ayah pukul itu si tua bangka ini. Betul. Dia penipu. Diam kamu. Berani bicara lagi, kaki kamu patah. Apa kau tahu siapa dia? Kalian berdua tamat. Ayah. Ayah tega memukulku demi si tua bangka ini. Nenek tua. Kalian tahu siapa dia? Kalian berdua berani berkata begitu tentang dia? Kalian tahu siapa sebenarnya dia? Dia cuma penipu. Penipu. Aku beritahu kalian, dia adalah ibu kandung Direktur Pei. Paman, kau pasti salah orang. Dia bukan ibu Direktur Pei kita. Dia ibu mertua Shayuyu. Apa? Benar. Suami Shayuyu adalah anak si tua bangka ini. Kalau dia benar-benar menantu Direktur Pei, hamil besar masih kerja, tinggal di kampung kota. Katanya Direktur Pei masih lajang, tak pernah dengar dia menikah. Nenek ini berpakaian begitu lusuh. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Nyonya Pei yang begitu mulia dan anggun? Sepertinya, aku salah lihat. Hahaha. Kau tua bangka, kau benar-benar di sini menipu orang. Dan kau, Shayuyu, kau yang mengganggu anak perempuanku, ya? Kau tahu pekerjaanku apa? Pamanku ini adalah Direktur Grup Jiangbei. Sekarang dia terkait dengan Direktur Pei. Hari ini dia datang untuk bekerja sama dengan Direktur Pei. Dengar ya, Direktur Pei pulang kali ini bawa lebih dari 10 hak paten obat ajaib. Ambil satu saja. KPI semua rumah sakit di negeri ini terpenuhi setahun. Dunia medis Shengjing bakal berubah nih. Jadi, kamu sekarang tahu telah menghina siapa? Hei, orang, usir keluar dua mertua menantu tak tahu malu ini. Keluarkan mereka. Mau apa? Hentikan! Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian, berani-beraninya kalian mengganggu aku dengan menantuku. Aku telepon anakku sekarang. Cepat angkat. Lagi-lagi begini. Pei Sili, sibuk apa sih? Kenapa selalu saat ibu butuh, kau tak bisa dihubungi? Bus. Sudahlah, jangan telepon lagi. Dia selalu begini, membuatmu kecewa. Dia tak akan datang. Tenang saja, aku di sini. Aku tak akan biarkan mereka menyakitimu. Ada apa? Hadap aku saja. Jangan sentuh ibu mertuaku. Nenek tua, masih menelepon di sini? Bersandiwara. Biar kau menelepon anakmu dan tak tersambung. Bahkan jika tersambung, lalu apa? Anak miskin. Aku takut. Hahaha. Aku malah tunggu dia datang. Datanglah, biar kita lihat rupa anak miskin ini. Sekalipun dia datang, dia cuma bisa bersujud minta maaf ke ayahku. Betul! Jangan takut, nak. Aku telepon lagi.
Suruh dia datang ke sini melindungimu dan bayinya. Sudahlah, jangan telepon lagi. Dia tak akan datang. Yuyu, ibu tahu kamu masih kesal padanya. Ingin bercerai dengannya. Tapi bisakah kamu memberinya satu kesempatan lagi? Kalau teleponnya tersambung, dia mengangkatnya. Kalian tetap bersama. Hidup rukun ya. Paisley, jangan kecewakan aku lagi. Halo Nyonya Tua. Hah, kamu ya? Aku dan menantuku diganggu orang. Cepat datang ke sini. Apa? Siapa yang berani? Nyonya Tua sekarang bicaranya sangat jelas dan lancar. Jangan-jangan obat direktur utama berhasil? Anda di mana? Aku di rumah sakit Boyue, di lorong lantai 3. Baik, saya segera ke sana. Direktur utama, bangun. 3 tahun ini pertama kali lihat direktur utama tidur nyenyak begini. Biarkan dia tidur lebih lama saja. Liming. Berdiri. Direktur utama, Anda bangun. Nyonya tua dan nyonya muda sedang dirugikan. Jangan takut, nak. Sebentar lagi ada yang datang menyelamatkan kita. Sungguh. Paisley, apa kau benar akan datang? Sudah 3 tahun tidak bertemu. Kali ini akhirnya kalian akan bertemu. Waktu itu kau tak datang. Kali ini aku bisa bertemu kau? Kau nenek tua. Masih bersandiwara di sini. Oh ya? Jangan sentuh ibu mertuaku. Minggir. Bus. Bu, kenapa? Bus. Tolong. Bus. Aku antar ke UGD. Ayo. Aku izinkan kalian pergi. Iya. Suami miskinmu itu belum juga kelihatan. Minggir kalian. Ibuku sakit parah. Tak lihat? Kalau sakit parah, langsung mati saja. Lagi pula ini rumah sakit. Kalau mati, langsung taruh di kamar jenazah. Kamu juga dokter. Dengar kata-katamu sendiri. Masuk akal? Minggir. Mau apa? Lepaskan aku. Direktur Pei, saya di sini. Direktur Pei, Dr. Xia. Direktur Pei, tolong selamatkan ibu saya. Ibu saya jatuh sakit. Orang-orang ini tidak mengizinkan saya membawanya ke UGD. Saya mohon, tolong selamatkan dia. Ibumu. Direktur Pei, ini dia si imut yang menikahi si miskin. Badanmu, bau miskin. Dia sama sekali tidak pantas bekerja di rumah sakit kelas atas seperti ini. Benar, Anda harus memecatnya. Orang tua bangka itu di sana. Itu ibu mertuanya. Seluruh keluarganya merepotkan. Direktur Pei, saya mohon ibu saya benar-benar tak bisa menunggu lagi. Tolong selamatkan ibunya. Bawa orang tua ini ke UGD. Ya, cepat. Cepat. Ini soal hidup mati. Cepat. Ini menyangkut nyawa. Paisley, kamu sekali lagi ingkar janji, Direktur. Terima kasih telah menyelamatkan ibu mertua saya. Saya pasti akan bekerja keras untuk membalas kebaikanmu. Kamu buat Direktur Pei menimbulkan banyak masalah. Masih mau balas budi? Cepat pergi dari rumah sakit Boyue. Betul, Direktur Pei. Jangan biarkan satu orang busuk merusak semua yang baik ini. Maaf, Direktur, saya telah merepotkanmu. Pergi. Direktur Pei, saya Cui Yi dari grup Jiang Bei. Hari ini sengaja datang menemui Anda untuk bicara kerja sama Grup Jiang Bei. Tidak akan pernah bekerja sama. Jangan, Direktur Pei, Anda adalah sandaran kami. Tanpa Anda, kami akan bangkrut. Keluarkan dia. Jangan, Direktur Pei, jangan. Lepaskan ayahku. Terima kasih, Direktur. Terima kasih telah menyelamatkan ibu mertua saya. Suamimu memperlakukanmu seperti ini. Tapi kau masih merawat mertuamu. Suamimu memperlakukanmu seperti ini. Tapi kau masih merawat mertuamu. Ibu mertua adalah ibu mertua, suami adalah suami. Ibu mertua baik padaku.
Wajar jika aku baik padanya. Kalau Sya Yuyu bisa berpikir begitu, baguslah. Syahe, kenapa kamu? Perutku sakit sekali. Baikku, baikku. Direktur, bagaimana keadaan anakku? Ini gejala keguguran. Sudah banyak darah keluar. Apa? Berbaringlah, jangan bergerak. Direktur, saya mohon tolong selamatkan anakku. Aku bisa selamatkan anakmu. Tapi kamu harus cerai dari suamimu. Aku bisa selamatkan anakmu. Tapi kamu harus cerai dari suamimu. Apa? Obat penjaga kandungan yang kumiliki ini terbaik di dunia. Begitu diberikan padamu, anakmu pasti selamat. Tapi kamu harus berpisah dari suami brengsekmu itu. Aku... Anakmu atau suami brengsekmu? Hanya bisa pilih satu. Aku... Suami brengsek macam apa itu apa yang pantas disayangi. Kalau kamu tidak cerai darinya, aku tidak akan selamatkan anakmu. Syahid, aku izinkan kamu egois sedikit. Paisili sama sekali tak peduli pada ibu mertua. Bayi adalah satu-satunya harapan ibu mertua. Baik, aku setuju. Bercerai dengan suamiku. Aku mohon, tolong bantu aku. Tolong jaga bayiku ini. Tapi aku harus melihat surat cerai kalian dulu. Aku peringatkan kamu, kalau berani menipuku, suami brengsekmu itu akan kulempar ke Afrika jadi kelinci percobaan. Aku akan siapkan obatmu. Sudah. Sudah tidak sakit lagi, benar-benar obat ajaib. Tinggal satu suntikan lagi, maka anakmu benar-benar akan aman. Kapan akan disuntik? Malam ini, tapi aku baru suntik setelah lihat surat cerai. Sekarang, ku kasih cuti setengah hari untuk urus perceraian. Bus. Akhirnya ibu baik-baik saja. Baru tadi saya sangat ketakutan. Bus. Aku mau bercerai dengan Paisili. Aku bertemu seseorang. Hanya obat di tangannya yang bisa menyelamatkan cucu ibu. Tapi dia mau aku cerai dari Paisili. Aku terpaksa lakukan ini. Sekarang aku akan ke kantor catatan sipil untuk urus surat cerai. Maaf. Aku tak bisa lagi menjadi menantu ibu. Halo Silly, cepat datang ke sini. Silly. Ibu ingat sekarang? Obat direktur berhasil. Jangan bicara itu dulu sekarang. Cepat pergi ke kantor catatan sipil. Bawa menantuku pulang. Bawa dia pulang! Lalu Sya Yuyu sekarang di kantor catatan sipil? Dia di sana ngapain? Kenapa kamu masih tidak buru-buru? Dengar ya, dia bertemu dengan seorang dokter brengsek yang memaksanya untuk bercerai denganmu. Apa? Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada memisahkan pasangan. Dokter macam apa ini? Dia tidak mengobati dengan baik, malah memaksa orang bercerai. Ternyata bukan dokter yang baik. Dokter hewan kali.
Cepat pergi ke sana, bawa pulang menantuku untukku. Cepat ke kantor catatan sipil, bawa pulang menantuku untukku. Bush Shayuyu sudah hamil anak orang lain. Dia mau cerai. Ya sudah cerai saja. Omong kosong. Anak itu sebenarnya? Halo, Pei Sili, akhirnya kau angkat telepon. kamu di mana sekarang? Aku di kantor catatan sipil. Aku mau cerai denganmu. Ada yang memaksamu. Aku melakukan ini untuk anak kita. Kamu tak berani bicara. Meski aku tak suka Shayuyu, tapi anak itu tak bersalah. Sebagai seorang ibu berpikir untuk anaknya itu tidak salah. Tapi dia tetap istriku. Berani mengancamnya untuk cerai dariku. Kurasa orang ini cari mati. Baik, tunggu aku di kantor catatan sipil. Aku segera ke sana. Hai, Pesili. Kau harus bawa pulang menantuku dengan selamat. Kalau kau bertemu Dr. Brengsek itu, pukul habis-habisan dia. Biar dia tahu keluarga kami bukan main-main. Entah Syahid dengan suami brengseknya sudah urus surat cerai belum? Direktur utama berani memaksa nyonya muda keluarga Pei, orang terkaya di ibu kota, untuk bercerai. Ini pertama kali saya lihat. Berani sekali orang ini. Sungguh kurang ajar. Kenapa Anda bersin lagi? Pulanglah, bahkan sendiri obat untuk diminum. Belakangan ini benar-benar semua jenis orang kutemui. Suami brengsek Syahid itu, dan si aneh yang pakai anak memaksa Shayuyu putus denganku. Benar-benar cari mati. Ini karena kedinginan. Dokter sulit mengobati diri sendiri. Cerewet. Anda sudah pulang beberapa waktu, selalu terlewat bertemu nyonya muda. Kali ini akhirnya akan bertemu. Ada pikiran lain? Wanita yang sembunyi-sembunyi hamil anak orang lain. Bisa ada apa pendapatku? Kita hampir sampai. Kamu Syahid, kenapa kamu di sini? Bukankah kau yang menyuruhku datang cerai dengan suamiku? Kelihatannya kamu tak rela. Aku sedang menyelamatkanmu. Suami brengsekmu itu tua, jelek, doyan judi lagi. Apa yang layak disayangi? Aku sudah lupa wajah Pei Sili. Kenapa dia ingat dengan jelas? Seperti pernah bertemu. Hubunganku dengannya sulit dijelaskan singkat. Meski sering mengecewakanku, tapi keluarganya sangat baik padaku. Baik padamu? Baiknya sampai tengah malam suruh orang ganggu kamu? Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Keluarga suamimu. Tak ada yang baik. Direktur, kau boleh kritik suamiku, tapi jangan sentuh keluarganya. Ibu mertuaku orang yang sangat baik. Dia tak bersalah padamu. Bagus sekali. Bagus sekali mendidik anak jadi tak bertanggung jawab. Benarkah? Aku tak mau bicara lagi. Suamiku akan datang. Kalau dengan aku gini, dia akan salah paham. Syahid, apa kau mau ganti suami? Apa maksudmu? Misalnya aku. Sekarang ku beri pilihan. Pilih suamimu yang brengsek, atau pilih aku. Kau mau bersamaku? Direktur, aku sangat berterima kasih kau selamatkan ibu dan bayiku. Tapi tolong jaga sikap. Sekarang aku hanya ingin merawat ibu dan bayiku. Apa matamu buta? Sampai mau beranak untuk si brengsek itu? Apa kurangku dibanding dia? Maaf. Aku mana kurang darinya? Direktur Pei, Anda ini... Tidak apa. Mana Shayuyu? Bukannya dia janji cerai denganku? Dia di mana? Saya tidak lihat nyonya muda. Orang tak menepati janji. Kembali ke rumah sakit. Pei, Direktur Pei. Kenapa belum datang juga? Telepon dia. Kalian berdua
Apa yang kalian lakukan? Tentu saja untuk menyingkirkan anak haram di perutmu demi Kak Silly. Pei Silly yang menyuruh kalian? Apakah itu penting? Dengar kau mau ke kantor, catatan sipil ajukan cerai dengan kakakku. Hanya demi anak haram di perutmu ini bisa punya nama yang sah. Beraninya kau. Kau ingin setelah bercerai terbang bersama pria hidung belang itu? Ku kasih tahu, tidak mungkin. Di keluarga Pei kami hanya ada yang meninggal, tidak ada perceraian. Kalian habisi dia. Ya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Pukul dia habis-habisan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani merebut Kak Silly dariku. Mana menantuku? Dia tak datang sama sekali. Siapa tahu main apa lagi? Tidak mungkin. Pasti kau melewatkannya. Ngomong-ngomong, di mana Tang? Sejak aku sembuh, aku belum melihatnya. Dia pergi kemana? Telepon nona besar. Baik. Telepon kakak. Hentikan. Kalau berani membuat sedikit suara sampai kakakku dengar, ku bunuh kalian. Pei Silly, kau satu-satunya yang bisa selamatkan anak ini. Halo? Halo Direktur Nona, telepon tersambung. Tang, kau kemana? Kenapa kabur lagi? Aku lagi belanja. Sedang belanja di mana? Aku kirim orang jemput. Tidak usah, tidak usah. Aku Tang. Suaramu kok sepi sekali? Kau sedang apa? Pei Silly, cepat selamatkan aku. Aku hamil anakmu. Cepat selamatkan aku. Cepat habisi dia. Habisi dia? Pei Silly, anak ini benar-benar anakmu. Anak ini benar-benar anakmu. Percaya atau tidak, tanyalah pada ibu mertua. Cepat selamatkan aku. Pei Silly, cepat datang. Pei Yutang, kau sedang apa? Apa Xia Yuyu bersamamu? benar. Seperti yang mempermalukan nama keluarga Pei dan lagi wanita tidak setia ini buat apa disimpan? Tak boleh kau celakai orang. Tang, anak di kandungan kakak iparmu itu benar-benar cucu keluarga Pei. Ibu, ingatanmu pulih? Aku minum obat kakakmu. Semuanya aku ingat sekarang. Anak di kandungan kakak iparmu, kuharap dia hamil lewat inseminasi buatan. Benar cucu keluarga Pei. Jangan kau sakiti dia. Benarkah? Kau di mana? Aku di gudang donggang. Kak, cepat ke sini. Kakak ipar berdarah. Darahnya banyak sekali. Cepat ke sini. Siapa mobil? Ya. Pei Silly, kau harus bawa pulang menantuku dengan selamat. Hentikan. Xia Yuyu, aku takkan biarkan kau celaka. Para penculik ini orang-orangku. Tanpa perintahku, mereka tidak akan berhenti. Sudah begini, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tang, jangan dengarkan ibumu. Kamu kan tahu dia sakit. Kamu tidak percaya pada ibuku lalu percaya padamu? Suruh mereka lepaskan kakak iparku? Mereka semua orangku. Masih berani bersikap sok jago di hadapanku? Pei Yutang, aku sudah lama menahanmu. Kalian berdua, habisi dulu si wanita hamil ini. Baru eksekusi Pei Yutang. Tang, kau baik-baik saja. Tang. Kakak ipar kamu dan keponakanmu baik-baik saja sudah cukup. Kakak ipar, aku minta maaf padamu. Wah, hubungan ipar yang begitu mesra. Kalau begitu, akan kuantar kalian ke neraka bersama. Eksekusi. Berhenti. Siapa berani ganggu orangku? Kak Silly, kumohon maafkan aku. Simpan kata-katamu untuk polisi. Bawa pergi. Xia Yuyu? Xia, kau? Pak Direktur, kenapa Anda datang? Kakak ipar, dia itu kakakku. Apa? Kaulah Xia Yuyu? Istri kontrakku. Kak, kamu masih bengong apa? Cepat selamatkan anakmu.
Nona, saya bantu bangun. Ah, jangan nangis, jangan nangis. Junjungan kecil, lapar ya? Ayo, minum susu, minum susu. Halo? Kebar? Ah, mau kebar apa lagi ya? Aku lagi jaga anak di rumah. Jangan nangis, jangan nangis. Oh, jangan nangis ya. Ayo, minum susu. Oh, Sudah payah, Tang-Tang. bukan capek, tapi nasib yang sial. Penerus keluarga Pei memang susah diurus ya. Dia tahu mungkin, waktu di perut ibunya, aku ganggu dia. Jadi sekarang dia balas dendam ya. Junjungan kecil, jangan nangis. Oh, sudah jangan nangis, anak baik. Gampang. Besok aku kirim orang bawa koleksi terbaru musim ini ke rumah. Pilih saja sesukamu. Makasih kak, aku bisa jaga 10 lagi loh. Kau yang bilang ya. Jangan, aku cuma bercanda. Kalian masih mau punya anak lagi? Ayo, filmnya mau mulai. Kak, dunia runtuh.